Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan rahmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan generasi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai tujuan dan berpikir dengan cara rasional. Selain itu, kecerdasan juga dapat diartikan kemampuan pribadi untuk memahami, eh, melakukan inovasi, dan memberikan solusi terhadap sebuah situasi. Manusia itu makhluk yang diciptakan Tuhan yang paling unggul, yang paling sempurna. Sebab itu diberikan kecerdasan yang merupakan anugerah sekaligus kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, dengan kecerdasannya itu manusia dapat terus-menerus mempertahankannya gitu dan meningkatkan kualitas hidupnya gitu, yang semakin kompleks melalui proses berpikir dan belajar serta aktualisasi aktualisasi diri atau mewujudkan kualitas diri melalui perbuatan yang baik dan benar secara terus-menerus. Nah, kecerdasan ini dibagi menjadi tiga. Jadi ada tiga pilar kecerdasan dasarnya. Yang pertama itu ada kecerdasan intelektual atau IQ. IQ. Nah, kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang paling mendasar. Kecerdasan ini terus diasah di dunia pendidikan. Bahkan sampai 18 tahun lamanya, dari TK 2 tahun, dari SD berapa, 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus di bangku universitas sekarang seperti kita ini 4 tahun, insyaallah ya 4 tahun. Kemudian ya prosesnya cukup panjang lah. Hampir memakan sepertiga hidup manusia ya, jika dirata-ratakan. Kalau misalnya rata-rata manusia hidup 60 tahun gitu. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan emosional atau EQ. Tahap berikutnya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan ini secara tidak langsung diajarkan di dunia pendidikan. Kita belajar EQ, maksudnya EQ ini tidak secara langsung ya, tidak secara langsung diajarkan di pendidikan, di dunia pendidikan, tapi EQ ini diajarkan di lingkungan sosial kita. Jadi sangat salah nih kalau misalnya buat apa EQ gitu kan. EQ gue udah tinggi, IQ gue udah apa namanya, udah juara kemana-mana, udah berprestasi, tapi EQ-nya jelek gitu. Nah, itu sangat salah. Jadi EQ itu melatih gimana sih cara kita berhubungan sosial gitu dengan manusia yang lainnya gitu. Karena kan manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya, karena manusia adalah makhluk sosial. Melatih bagaimana cara beremosi yang benar gitu, melatih bagaimana cara merespon hal-hal di luar kendali dengan baik gitu. Terus melatih bagaimana bisa mengalah untuk mendapatkan sebuah kemenangan gitu. Selanjutnya yang terakhir ya, ada kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, kecerdasan spiritual ini merupakan tingkat yang paling tinggi, teman-teman. Nah, SQ merupakan bentuk kecerdasan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. SQ ini melatih bagaimana mengarahkan semua kemampuan kita untuk melayani Tuhan ya, untuk mendayagunakan segala potensi sesuai dengan kehendaknya. Seseorang yang memiliki IQ dan EQ yang baik tetapi tidak punya SQ, nah itu sama aja bohong gitu. Jadi bagaikan sebuah pedang yang sangat tajam yang dipegang oleh penjahat gitu, ataupun sebaliknya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tes kecerdasan. Tes kecerdasan yaitu ada tes kecerdasan individu dan kecerdasan kelompok. Yang pertama tes kecerdasan individu. Ada tes Binet. Binet mengembangkan konsep usia mental atau MA
Tingkat mental individu beragam. Pada tahun 1912, William Stern menciptakan konsep kecerdasan hasil bagi atau IQ yang mengacu pada usia mental seseorang dibagi secara kronologis umum atau CA dikalikan dengan 100. Artinya, MA per CA dikali 100. Jika usia mental sama dengan usia kronologis, maka IQ seseorang adalah 100. Jika usia mental berada di atas usia kronologis, maka IQ lebih dari 100. Dan jika usia mentalnya berada di bawah usia kronologis, maka IQ kurang dari 100. Lalu ada Stanford Binet Intelligence Scale. Konsep intelijensi ini dikelompokkan menjadi 4 tipe penalaran yang masing-masing diwakili oleh beberapa tes, di antaranya penalaran verbal. Contoh tesnya adalah kosakata dan keganjilan. Yang kedua, penalaran kuantitatif. Contoh tesnya adalah tes kuantitatif dan rangkaian angka. Yang ketiga, penalaran visual abstrak. Contoh tesnya adalah melipat kertas. Stanford Binet Intelligence Scale ini mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama, jenius, yaitu IQ-nya lebih dari 140. Lalu very superior, 120 sampai 139. Lalu superior, 110 sampai 119. Average 90 sampai 109, dual 80 sampai 89, borderline deficiency 70 sampai 79, moron 50 sampai 69, imbecile 20 sampai 49, dan idiot kurang dari 20. Lalu yang kedua ada Wechsler Scale. David Wechsler kenalkan versi suatu tes intelijensi yang dirancang khusus untuk orang dewasa. Tes tersebut terbit pada tahun 1939 dan dinamai Wechsler-Belouf Intelligence Scale atau WBIS. Disebut juga skala WB. Yang pertama ada Wechsler Intelligence Scale for Children, Revis, atau WISCR. WISCR ini diterbitkan tahun 1974. Dan dimaksudkan untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6 tahun sampai dengan 16 tahun. WISCR terdiri atas 12 subtes yang 2 diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Kedua-belah subtes tersebut dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu skala verbal dan skala performansi. Skala verbal meliputi information atau informasi, comprehension atau pemahaman, aritmetik atau hitungan, similarities atau kesamaan, vokabulari atau kosakata, dan digit span atau rentang angka. Lalu skala performansi meliputi picture completion atau kelengkapan gambar, picture arrangement atau susunan gambar, block design atau rancangan blok, inject, assemble atau perakitan objek, coding atau sandi, dan mazes. Selain The Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISCR, ada juga Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS. Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS ini semula bernama Wechsler-Belouf Intelligence Scale atau WBIS. Tes inteligensi ini memiliki 6 subtes yang dikombinasikan dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Skala verbal meliputi information atau informasi, digit span atau rentang angka, vokabulari atau kosakata, aritmetik atau hitungan, comprehension atau pemahaman, dan similarities atau kesamaan. Lalu skala performansi meliputi picture completion atau kelengkapan gambar, picture arrangement atau susunan gambar, block design atau rancangan balok, inject assembly atau perakitan objek, dan digit simbol atau simbol angka. Lalu yang kedua ada tes kecerdasan kelompok. Siswa juga dapat dilakukan tes kecerdasan secara kelompok. Salah satu tes yang termasuk tes kecerdasan kelompok yaitu The Otis Lennon School Ability Test atau OLSAT, yang digunakan untuk memprediksi kesuksesan kognitif bidang yang berhubungan dengan sekolah. Tes ini memiliki 21 subtes yang diatur ke dalam 5 area, yaitu pemahaman verbal, penalaran verbal,
penalaran bergambar, penalaran digital, dan penalaran kuantitatif yang masing-masing dengan jumlah item verbal dan nonverbal yang sama. Bagian verbal menilai kemampuan anak untuk menentukan hubungan antara kata-kata, mengamati persamaan dan perbedaan, dan menerapkan kesimpulan dalam skenario yang berbeda. Sedangkan bagian nonverbal mengevaluasi kemampuan anak untuk bernalar dengan menggunakan gambar dan ilustrasi yang berbeda untuk menemukan persamaan dan perbedaan, dan untuk memahami dan melanjutkan perkembangan. Pada bagian verbal meliputi pemahaman verbal, mengikuti arahan, antonim, penyelesaian kalimat, pengaturan kalimat, penalaran verbal, penalaran aural, penalaran aritmatika, seleksi logis, matriks kata atau huruf, analogi verbal, klasifikasi verbal, dan kesimpulan. Pada bagian nonverbal meliputi penalaran gambar, klasifikasi gambar, analogi gambar, seri gambar, penalaran figural, klasifikasi figural, analogi gambar, matriks pola, seri figural, penalaran kuantitatif, seri nomor, inferensi numerik, dan matriks angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Yulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tirarki. Nah, teori tirarki ini dikemukakan oleh Robert Jeffrey Steinberg. Nah, menurut Steinberg, kecerdasan atau intelligence terdiri dari 3 aspek. Di antaranya yang pertama ada kecerdasan analitik. Kecerdasan analitik merujuk pada pemrosesan informasi yang kita miliki saat kita menggunakan kecerdasan kita untuk memikirkan suatu masalah. Strategi-strategi mental ini meliputi mengenali dan mendefinisikan masalah, kemudian memilih strategi perencanaan pemecahan masalah, kemudian menguasai dan mengaplikasikan strategi serta mengevaluasi hasil. Yang kedua ada kecerdasan pengalaman. Kecerdasan pengalaman merujuk pada kreativitas kita dalam menggunakan kemampuan yang telah kita miliki dalam situasi yang baru. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu beradaptasi dengan situasi-situasi yang berbeda-beda dan mampu membuat tugas-tugas berjalan secara optimal. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan praktis. Kecerdasan praktis merujuk pada penerapan praktis dari intelligence yang mensyaratkan kita memahami konteks situasi yang berbeda-beda. Kecerdasan praktis yang baik meningkatkan kemampuan adaptasi kita terhadap lingkungan dan kondisi yang berbeda-beda. Kecerdasan praktis membantu kita menyadari kapan kita mengubah lingkungan. Misalnya, saya merencanakan menjadi seorang guru, namun saya tidak menyukai bekerja dengan anak-anak. Dan kemudian saya memutuskan untuk menjadi seorang pengacara, seperti itu contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori kecerdasan ganda menurut Howard Gardner. Yang pertama ada pengertian kecerdasan. Menurut Gardner, kecerdasan adalah kecerdasan yang melebihi dari hanya IQ, karena IQ yang tinggi tanpa ada produktivitas bukan merupakan kecerdasan yang baik. Kecerdasan juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan memiliki nilai lebih dalam sebuah kultur masyarakat. Adapun 8 macam kecerdasan itu antara lain adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan gerak tubuh, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif. Contoh kecerdasan linguistik adalah pandai berbicara, gemar bercerita, dan tekun mendengarkan cerita atau membaca.
Yang kedua ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis. Contoh kegiatan pada kecerdasan ini adalah menyelesaikan puzzle, mengenal bentuk geometri, memperkenalkan bilangan melalui sajak berirama, dan lain-lain. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kecerdasan yang memungkinkan setiap orang membayangkan bentuk geometri atau 3 dimensi dengan lebih mudah. Contoh kecerdasan visual ini biasanya anak tersebut menonjol di kelas seni, mudah membaca peta, grafik, dan diagram, menggambarkan sosok atau benda sesuai dengan aslinya. Yang keempat ada kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan gerak tubuh adalah kemampuan menggunakan bahasa tubuh secara terampil untuk mengungkapkan suatu ide, pemikiran, dan perasaan. Contohnya adalah lari, gulat, melukis, melakukan kerajinan dari tanah liat, dan lain-lain. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir atau mencerna musik, dan mungkin juga mampu untuk menyimak pola-pola dan mengenali. Juga tak jarang dapat mengubah komposisi atau memanipulasi. Contohnya adalah dapat memainkan alat musik, dapat mengingatkan melodi lagu, lebih bisa belajar dengan diikuti iringan musik, dan lain-lain. Keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mampu untuk membentuk dan menjaga hubungan, dan mampu untuk mengetahui berbagai macam peran yang terdapat dalam suatu lingkungan sosialnya. Contoh dari kecerdasan interpersonal adalah menjadi seorang direktur atau menjadi pemimpin di suatu perusahaan. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri, mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat dilakukannya, apa yang ingin ia lakukan, bagaimana reaksi diri terhadap suatu situasi, dan memahami situasi. Contoh dari kecerdasan intrapersonal adalah sebagai konselor atau pembimbing dan sebagai wirausaha. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang dimiliki oleh semua orang pada awal kehidupannya. Biasanya anak kecil memiliki kecerdasan naturalis yang lebih baik daripada orang dewasa, karena pada umumnya anak kecil dapat menikmati lingkungan alam secara mendalam dan tidak beranggapan bahwa lingkungan sekitarnya hanyalah latar belakang dari setiap peristiwa yang ia alami. Contohnya adalah anak yang hidup dalam budaya agraris, dan biasanya kecerdasan ini terbawa sampai dewasa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan penting yang menjadi pendorong di balik hubungan, karir, dan keberhasilan. Ini adalah ide yang sederhana, tetapi juga merupakan hal yang kompleks untuk dipahami. Kecerdasan emosional adalah kemampuan kita untuk mengenali emosi, memberi label dengan benar, dan menggunakan informasi emosional untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional memberi kita cara yang sangat jelas untuk memahami siapa kita dalam dunia ini. Ini juga memberi kita strategi yang sangat spesifik sebagai individu. Kecerdasan emosional mencakup kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat dan motivasi diri, empati dan kecakapan sosial. Kecerdasan emosional atau kecerdasan intrapersonal dan interpersonal bergayut kuat dengan kegiatan pengembangan sosial emosi anak. Mereka yang cerdas secara intrapersonal maupun interpersonal akan berkembang dengan baik sosial emosinya. Oleh karena itu, stimulasi kecerdasan intrapersonal dan interpersonal bakal menunjang pengembangan aspek sosial emosi secara optimal. Kecuali itu, kecerdasan eksistensial sangat terkait dengan pengembangan emosi anak juga. Perkembangan sosial dimulai sejak dini pada masa kanak-kanak dengan munculnya senyuman sosial. Reaksi sosial pertama bayi ditunjukkan kepada orang dewasa, kemudian kepada bayi lain dan anak-anak. Pola perilaku sosial yang dibina pada masa tersebut menjadi landasan bagi perkembangan sosial berikutnya.
Pada masa kanak-kanak awal, anak belajar menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya dan mengembangkan pola perilaku yang sesuai dengan harapan sosial. Sedangkan pada masa kanak-kanak akhir, perkembangan sosial mengarah kepada pembentukan konsep diri. Disinilah peranan penting pendidik dalam pengembangan sosial anak dan kecerdasan sosial. Kecerdasan intrapersonal, interpersonal, serta eksistensial harus dirangsang agar pendidik mampu merangsang perkembangan sosial dan emosional anak. Salah satu tugas kunci para pendidik anak usia dini adalah membantu mereka dalam mengembangkan konsep diri. Anak bisa mengembangkan kepercayaan diri dan kompetensi dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan dorongan dan penghormatan sejati, bukan dengan sekedar dipuji-puji bahwa mereka itu sangat hebat dan istimewa, melainkan diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif mencapai sukses dalam menyelesaikan tugas-tugas sulit dan memahami berbagai hal secara mandiri. Semua bentuk emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak karena hal itu berpengaruh terhadap penyesuaian pribadi dan sosial. Perkembangan emosi dikendalikan oleh proses pematangan dan proses belajar. Menurut Harlock, 1978, ada 5 bentuk cara yang paling penting. Yang pertama, coba ralat atau trial and error dengan menirukan atau imitation, atau dengan mempersamakan identification, dengan mengondisikan atau conditioning, dan dengan pelatihan atau training. Pendidik hendaknya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan berbagai proses belajar untuk memahami diri, orang lain, dan lingkungannya, serta membuat kegiatan yang benar-benar berorientasi pada pengembangan beberapa indikator kecerdasan interpersonal atau intrapersonal yang terkait dengan perasaan, motivasi, cinta sesama, dan kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak memiliki satu kecerdasan atau banyak kecerdasan? Kecerdasan majemuk adalah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki banyak kecerdasan. Adapun kecerdasan-kecerdasan tersebut yaitu A. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik secara oral maupun tertulis. B. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan serta pemikiran logis dan ilmiah. C. Kecerdasan ruang spasial adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang spasial secara tepat. D. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. E. Kecerdasan kinestik badani adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan. F. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. G. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu. H. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengerti alam lingkungan dengan baik, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, dan menggunakan kemampuan tersebut secara produktif. I. Kecerdasan eksistensial adalah kepekaan atau kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi manusia. Kesembilan kecerdasan tersebut perlu dikembangkan secara maksimal sejak anak usia dini, minimal sejak usia sekolah dasar, agar bermanfaat bagi individu tersebut. 5 aspek kemampuan kognitif. Pada edisi kelima buku pendidikan psikologi ini, ada analisis terhadap 5 aspek kemampuan kognitif. 5 aspek tersebut yaitu: yang pertama, berpikir abstrak.
Maksudnya adalah anak mampu menemukan pemecahan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan itu. Yang kedua, ada pengetahuan informasi konseptual. Pengetahuan ini diperoleh siswa melalui penanaman konsep, pengaitan satu konsep dengan konsep lainnya. Yang ketiga, penilaian kembali kuantitatif atau keterampilan matematika. Yang keempat, penalaran visual spasial atau memahami bentuk visual dan tata letak spasial. Menurut Hariwijaya, kemampuan visual spasial adalah kemampuan seseorang untuk menangkap ruang dengan segala implikasinya. Kecerdasan visual spasial ini menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dengan ruang. Yang kelima, ada memori kerja atau mengingat informasi baru. Kemampuan kognitif ini diperlukan oleh anak dalam rangka mengembangkan pengetahuannya tentang apa yang mereka lihat, dengar, rasa, ataupun cium melalui panca indera yang mereka miliki. Di sini kita akan membahas mengenai kontroversi dan masalah dalam kecerdasan pada faktor etnis dan budaya. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari etnis dan budaya yang berbeda dengan kita, maka tugas dalam otak kita bertambah berat, sehingga membutuhkan proses berpikir yang lebih daripada kita berinteraksi dengan orang yang mempunyai budaya yang sama dengan kita. Mengapa? Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam pola-pola interaksi tertentu antara diri kita dengan orang lain yang berasal dari budaya yang berbeda. Kemudian ada faktor yang pertama, yaitu kemampuan dalam berstrategi. Kecerdasan berstrategi mencakup kesadaran akan pikiran untuk mengembangkan dan menemukan cara-cara dan aturan-aturan baru bagi interaksi sosialnya. Individu mendapatkan cara-cara dan aturan-aturan baru tersebut melalui analisanya terhadap pengalaman yang didapatkan saat melakukan interaksi antar budaya. Kemudian ada juga faktor motivasional. Faktor motivasional merupakan kemampuan individu dalam mengarahkan perhatian, minat, dan energinya untuk terlibat sehingga dapat mempelajari nilai-nilai secara efektif saat berada dalam situasi perbedaan antara etnis dan budaya. Kontroversi dan masalah dalam kecerdasan. Tentang kecerdasan dikelilingi oleh kontroversi. Apakah alam atau pengasuhan lebih penting dalam menentukan kecerdasan? Apakah tes kecerdasan berat sebelah? Haruskah tes IQ digunakan untuk menempatkan anak-anak dalam track sekolah tertentu? Alam dan pengasuhan. Alam memaksudkan warisan biologis seorang anak, perkembangan untuk sikap mental yang mementingkan diri. Pendukung alam berpendapat bahwa kecerdasan terutama diwarisi dan bahwa pengalaman environmental hanya memainkan peran yang kecil dalam manifestasi. Kebanyakan pakar dewasa ini setuju bahwa lingkungan juga memainkan peranan penting dalam kecerdasan. Ini berarti bahwa meningkatkan lingkungan, anak-anak dapat meningkatkan kecerdasan mereka. Ini juga berarti bahwa memperkaya lingkungan anak-anak dapat meningkatkan prestasi sekolah mereka dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan. Craig Kramer dan rekan-rekannya menemukan bahwa pendidikan awal yang berkualitas tinggi atau sampai usia 5 tahun yang secara signifikan meningkatkan kecerdasan anak kecil dari latar belakang miskin. Dukungan positif dari intervensi awal ini masih nyata dalam kecerdasan dan pencapaian para siswa ini ketika mereka berusia 13 dan 21 tahun. Argumen lain untuk pentingnya lingkungan dalam kecerdasan melibatkan peningkatan skor tes IQ di seluruh dunia. Nilai pada tes ini telah meningkat begitu cepat sehingga persentase tinggi orang yang dianggap memiliki kecerdasan intel pada awal tahun 1900-an akan dianggap di bawah rata-rata di kalangan intelijen saat ini. Karena peningkatan telah terjadi dalam waktu yang relatif singkat, itu tidak dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti ledakan dalam informasi orang yang terkena dan persentase yang lebih tinggi dari populasi menerima pendidikan. Salah satu analis studi tentang pendidikan dan kecerdasan menyimpulkan bahwa pendidikan dan kecerdasan saling mempengaruhi. Banyak orang tua berpendapatan rendah memiliki difusi yang menyediakan lingkungan dan merangsang intelektual baik bagi anak-anak mereka.
Hal ini sangat berbeda kultus untuk menarik selain cara alam atau pengasuhan, begitu banyak sehingga psikolog William Greenhoff mengatakan bahwa bertanya mana yang lebih penting adalah seperti bertanya apa yang lebih penting untuk persegi panjang atau lebar. Tidak soal latar belakang genetik seseorang. Bertumbuh bersama semua penganut Advent tidak menjamin adanya kecerdasan dan kesuksesan yang tinggi, khususnya jika keuntungan itu dianggap sepele. Meninjau kembali masalah alam atau pengasuhan. Pola pengasuhan anak ialah bentuk yang diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh anak. Menurut John, isu bawaan pengasuhan adalah perdebatan yang menyangkut sejauh mana perkembangan dipengaruhi oleh bawaan atau pengasuhan. Bawaan merujuk pada warisan biologis, sedangkan pengasuhan merujuk pada pengalaman lingkungan. Jenis-jenis pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter. Dalam pola asuh ini, orang tua merupakan hal sentral. Artinya, segala ucapan, perkataan, maupun kehendak orang tua dijadikan patokan yang harus ditaati oleh anak-anak. Supaya taat, orang tua tak segan-segan menerapkan hukuman yang keras kepada anak. Orang tua beranggapan agar aturan itu stabil dan tidak berubah, maka seringkali orang tua tidak menyukai tindakan anak yang memprotes, mengkritik, atau membentak. Yang kedua, pola asuh permisif. Pola asuh permisif, orang tua justru merasa tidak peduli dan cenderung memberi kesempatan dan kebebasan secara luas kepada anak. Orang tua seringkali menyetujui terhadap semua dengan tuntutan dan kehendak anak. Dengan demikian, orang tua tidak punya kewibawaan, artinya segala pemikiran, pendapat maupun pertimbangan orang tua cenderung tidak pernah diperhatikan atau diabaikan oleh anak. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis gabungan antara pola asuh otoriter dan permisif dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap, dan tindakan antara anak dan orang tua. Baik orang tua maupun anak mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, atau pendapat untuk mencapai suatu keputusan. Nama saya Fajit Robiah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kontroversi dan masalah kecerdasan mengenai pengelompokan dan pelacakan kemampuan. Pengelompokan dan pelacakan kemampuan sendiri dapat digunakan baik di dalam kelas maupun antar kelas. Dalam pengelompokan dan pelacakan kemampuan antar kelas, siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan prestasinya. Pandangan positif tentang pelacakan adalah mempersempit jangkauan keterampilan dalam sekelompok siswa, sehingga lebih mudah untuk mengejar mereka. Pelacakan dilakukan untuk mencegah adanya siswa yang memiliki kemampuan atau prestasi yang kurang sehingga dapat menghambat siswa-siswa yang berbakat. Sebagai cara untuk mengorganisasi siswa juga merupakan pengertian dari pengelompokan siswa antar kelas. Pengelompokan antar kelas biasanya membagi siswa menjadi jalur pra-persiapan perguruan tinggi dan jalur umum, sehingga adanya kelompok siswa berprestasi tinggi dan berprestasi rendah. Kelas rendah seringkali memiliki guru yang kurang berpengalaman, sumber daya yang lebih sedikit, dan ekspektasi yang lebih rendah. Dan setelah kita mengetahui apa itu pelacakan kemampuan, pasti kita berpikir apakah pelacakan berbahaya bagi siswa. Para peneliti telah mengemukakan bahwa pelacakan membahayakan pencapaian siswa yang berprestasi rendah, namun menguntungkan bagi siswa yang berprestasi tinggi. Salah satu variasi pengelompokan antar kelas adalah kemampuan lintas usia, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuannya tanpa memandang usia. Pelacakan memiliki efek negatif pada siswa yang berprestasi rendah. Sangat penting untuk memberi siswa berprestasi rendah kesempatan untuk meningkatkan kinerja akademis mereka dan mengubah mereka menjadi siswa yang berprestasi tinggi. Salah satu contohnya dengan mendaftarkan mereka dalam kursus yang ketat, tapi tidak dibiarkan untuk belajar sendiri. Siswa yang berprestasi rendah diajari aspek kritis yang mengajarkan keterampilan mencatat, keterampilan bertanya, keterampilan berpikir, dan keterampilan komunikasi. Jadi, pelacakan adalah masalah kontroversial, terutama karena pembatasan pada siswa yang berprestasi rendah. Selanjutnya, pengelompokan dan pelacakan kemampuan siswa di dalam kelas.
Pengelompokan kemampuan dalam kelas melibatkan menempatkan siswa dalam 2 atau 3 kelompok dalam kelas untuk diperhitungkan perbedaan dalam kemampuan siswa. Pengelompokan ini terjadi saat guru sekolah dasar menempatkan siswa dalam beberapa kelompok bacaan berdasarkan kemampuan membaca mereka. Biasanya, pengelompokan di dalam kelas dilakukan untuk kelompok membaca atau berhitung seperti matematika. Meskipun banyak guru sekolah dasar menggunakan beberapa bentuk pengelompokan kemampuan di dalam kelas, tidak ada dukungan penelitian yang jelas untuk strategi ini. Sekian.